Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, pagi hari kita boleh bertemu kembali dalam ibadah. Dimanapun Bapak Ibu, di rumah, di perjalanan dimanapun, kita boleh satu hati dalam doa. Tundukkan kepala Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah memberkati setiap kami dengan kekuatan, dengan kesehatan Tuhan, dan kesempurnaan hanya daripadamu Tuhan. Oleh karena itu Bapak, pagi hari ini Tuhan, kami mau berdiri, berdiam teguh di bawah kaki Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau bersorak-sorai, kami mau tinggikan nama Tuhan, bahwa Tuhan adalah Raja di atas segala raja dalam kehidupan setiap kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus berkati setiap kami Tuhan, Kau tutup kami dengan darah-Mu Tuhan, dengan kuasa darah-Mu, sehingga segala hal-hal yang buruk tidak menimpa kepada setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, kami siap memuji nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Siap untuk memuji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara? Amin. Amin. Haleluya. Mari kita semua bangkit dan hidup. Yo. Mari bertepuk tangan. Yang tinggi buat Tuhan Yesus. Kita mau tinggikan namanya. Raja segala raja. Amin. Semua lidah mengaku Yesus Kristus
Bapak Ibu terkasih, kalau kita dipilih Tuhan untuk melayani, untuk dianugerahi keselamatan dari Tuhan, tugas kita hanya satu Bapak Ibu, yaitu setia sampai akhir hidup kita. Amin.
kuasamu, ubahkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Saya sebab tiada yang mustahil kuasamu, kuatkanmu, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti bukan setia sampai akhir hidup. Bukan setia sampai akhir hidup. Bapa, ajar kami Tuhan untuk memiliki roh yang setia Tuhan. Sekalipun kiri kami, kanan kami Tuhan tidak percaya Engkau Tuhan, tapi kami tetap teguh Tuhan, berdiri Tuhan, bahwa kami tetap setia padamu Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan memiliki roh keberanian Tuhan, roh yang takut akan Tuhan, roh yang lemah lembut Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami gak bisa tanpamu Tuhan, kami gak bisa tanpa penyertaan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Oleh karenanya Bapa, melalui firman Tuhan yang sebentar akan membentuk setiap pribadi kami Tuhan, membentuk karakter kami, membentuk iman kami Tuhan. Melalui proses itu Tuhan kami dikuatkan, kami diperbarui Tuhan. Manusia lama kami sudah kami tinggalkan Tuhan, kami menerima manusia baru, mahkota kehidupan Tuhan daripada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap hamba-Mu Tuhan yang Kau panggil. Kau Tuhan pakai mereka Tuhan, lebih dahsyat lagi Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, supaya mereka yang belum mendengar firman Tuhan, mereka boleh mendengar dan percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat bagi mereka. Terima kasih Roh Kudus, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini sebelum masuk firman Tuhan, mari kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami ucapkan syukur dan terima kasih pada pagi hari ini kami boleh dapat kesempatan lagi untuk mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan, nyatakan urapan-Mu buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga nyatakan urapan-Mu bagi sidang jemaat-Mu, sehingga firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati buat kami sekalian dan memberikan kekuatan buat kami untuk kami menghadapi realita hidup yang ada ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan semua ini dan kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan
di mana pada pagi hari ini boleh kembali untuk melayani pekerjaan Tuhan di GBT Lumajang. Dan kami berterima kasih kepada keluarga besar Mak yang memberikan kesempatan buat saya secara pribadi untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Yeskiel pasal 11 ayat 19 dan 20. Berbunyi demikian, saya akan membaca. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Amin. Pada pagi hari ini kita akan belajar memahami, dan kita akan memahami melalui firman Tuhan, yaitu tentang hidup menurut ketetapan dan peraturan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah hidup yang standar, yang tidak boleh diubah oleh umat Tuhan. Kondisi apapun yang dihadapi, diharapkan hidup menurut ketetapan dan peraturan itu adalah satu kenyataan yang tidak boleh diubah-ubah. Pada saat ini kita sudah tahu kita menghadapi tantangan hidup yang luar biasa, yaitu kita menghadapi pandemi COVID-19 yang variannya 2 kali lipat. Dan di sini akan banyak berpengaruh dalam keberadaan hidup kita, baik secara jasmani maupun secara rohani, ibadah, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, disinilah Tuhan ingatkan, walaupun keadaan apapun yang terjadi, diharapkan hidup berketetapan dan peraturan itu harus tetap ternyatakan dalam hidup ini. Ya, jangan sampai hidup kita berubah. Kalau hidup kita berubah, kalau berlawanan, berbeda dengan ketetapan dan peraturan, maka kita akan menghadapi kehidupan yang punya masalah yang semakin kompleks. Oleh sebab itu, mari kita akan belajar memahami tentang hidup semacam ini. Ya. Hidup semacam ini adalah satu standar paten. Jika diubah-ubah, maka akan berhadapan dengan Tuhan yang menentukan satu ketetapan itu. Kalau kita bandingkan Roma pasal 1 ayat 32. Jadi hidup ini sudah ketetapan, jangan sampai diubah. Kalau sampai diubah, maka kita akan menghadapi banyak masalah dari perubahan itu. Jadi kalau perubahan melawan ketetapan, maka kita akan menghadapi banyak masalah. Itu contoh saja, seringkali manusia akhir zaman ini mulai banyak berubah. Ketetapannya hidup sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan, lalu prakteknya ternyata tidak sejalan dengan ketetapan itu. Ataupun yang lain, hidup berumah tangga, ataupun dalam pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan, padahal hidup ketetapan sebagai seorang hamba Tuhan harus konsisten. Tapi kalau berubah, maka itu akan menjadi masalah. Nah, dalam kehidupan ini, dalam situasi pandemi, situasi yang sulit ini, situasi yang memperketat kita, tapi tetap eksistensi, ciri dari hidup ketetapan harus semakin nyata. Semakin kita nyata hidup berketetapan dan berperaturan, maka kita menghadapi kenyataan yang ada ini, kita akan bisa menyelesaikan dengan baik. Sebab ketetapan dan peraturan yang dari Tuhan itu akan banyak menolong dalam kehidupan ini. Oke, sekarang kita akan lihat tentang latar belakang dari permasalahan ini, bahwa perikop ini berbicara tentang Yerusalem dihukum. Kalau menurut sejarahnya, Yerusalem yang dihukum. Ayat yang pertama yaitu
kondisi umat Tuhan saat itu dikuasai oleh orang-orang jahat, ya, oleh orang-orang jahat. Ayat yang pertama pasal 11 ini, di situ kondisi umat Tuhan itu dikuasai oleh orang-orang yang berperilaku jahat. Ayat 2 yaitu dikuasai oleh orang-orang yang suka menabur nasihat yang jahat. Ya, ini dua pemimpin yang ada di dalam Yeskiel pasal 11 itu ada pemimpin dua yang memotori, ya. Pelaca itu ya asalnya itu di situ akan nyata bahwa dia cukup berpengaruh dan ini adalah memberikan taburan berita-berita atau nasihat-nasihat yang jahat. Jadi umat Tuhan yang saat itu di Yerusalem itu terkontaminasi, ada di lingkungan orang-orang yang suka memberikan nasihat yang jahat. Latar belakang yang kedua yaitu bahwa saat itu orang-orang banyak yang mati karena nasihat orang jahat ini. Banyak yang mati karena nasihat orang jahat ini. Perbuatan ini membawa satu dampak yang mematikan bagi banyak orang. Nah, disinilah maka itu Tuhan kembali mengingatkan kepada Yeskiel supaya umat Tuhan kembali hidup berketetapan dan berperaturan menghadapi dimensi seperti ini. Kita kembali pada realita hidup kita saat ini. Kita menghadapi kesulitan, yaitu pandemi, kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, dan banyak hal-hal yang mulai berkeliaran di sekeliling kita. Dan disinilah kita harus kembali hidup berketetapan dan berperaturan di dalam dimensi ini. Nah, itu diharapkan orang Kristen, umat Tuhan, umat milik kepunyaan Tuhan, supaya di tengah kondisi yang sulit ini harus hidup berketetapan dan berperaturan. Dengan hidup berketetapan dan berperaturan, maka kita akan mempunyai proteksi, kita akan mempunyai kekuatan, kemampuan dalam menghadapi kenyataan yang ada. Seperti kisahnya di Yeskiel ini. Akhirnya umat Tuhan mempunyai kemampuan, mempunyai power yang luar biasa walaupun ada di kondisi yang tidak kondusif sekalipun. Tapi secara eksistensi umat Tuhan bisa mempunyai kemampuan, dia bisa berinteraksi dan dia bisa hidup yang bagus dan memperkenalkan hati Tuhan, dan itu menolong bagi dirinya banyak kekuatan yang terpancar di dalamnya. Nah, maka itu di sini hidup berketetapan dan berperaturan adalah titik awal dari suatu pembaharuan, sebab selama ini umat Tuhan hidup menurut aturan-aturan bangsa lain. Jadi sebelum kembali ini umat Tuhan ternyata hidupnya bukan berketetapan pada Tuhannya, tapi pada bangsa lain. Ayat 12. Ya, jadi umat Tuhan, umat Israel saat itu hidupnya berketetapan, berperaturan pada bangsa lain, bukan berdasarkan aturan dari Tuhan, berketetapan yang dari Tuhan, bukan, tapi berketetapan pada bangsa lain. Akhirnya hidupnya tidak sinkron, hidupnya tidak sesungguhnya sebagai umat Tuhan, tidak terpancar, tidak menunjukkan power, tidak menunjukkan satu kehebatan sebagai umat Tuhan. Oleh sebab itu, disinilah Yeskiel disuruh oleh Tuhan untuk mengembalikan pemikiran, paradigma dari umat Israel ini kembali kepada ketetapan yang Tuhan tetapkan dan peraturan-peraturan yang ada. Dan disitulah nanti akan mendapatkan satu kekuatan yang luar biasa di dalam menghadapi kenyataan yang ada. Oleh sebab itu, mari hidup berketetapan dan peraturan saya akan membagi menjadi dua bagian. Ayat 20,
yaitu hidup berketetapan dan berperaturan adalah hidup sebagai umat Tuhan. Sebab selama ini, kalau menurut sejarah ini, umat Tuhan namanya umat Tuhan, tapi hidupnya tidak sebagai umat Tuhan. Dia sebab kiblatnya adalah pada bangsa lain, sehingga itu tidak mencerminkan jati dirinya. Oleh sebab itu dikembalikan kepada jati dirinya, supaya umat Tuhan ini hidupnya jelas. Dia sebagai umat Tuhan, mari hidup sebagai umat Tuhan. Nah, begitu pula dalam kekristenan yang ada pada akhir-akhir ini, kita hidup di kondisi pandemi yang sulit, kita harus tetap, yaitu hidup sebagai umat Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang ada. Ya. Hidup sebagai umat, jangan sampai kita hidup lalu karakteristik hidup umat Tuhan tidak jelas. Semakin hidup sebagai umat Tuhan yang tidak jelas, itu akan semakin mempersulit diri kita sendiri. Oleh sebab itu mari kita kembali kepada hidup sebagai umat Tuhan. Berketetapan, umat Tuhan yang berketetapan dan berperaturan. Nah, di antaranya adalah ayat 12, yaitu kita lihat karakteristik dari hidup sebagai umat Tuhan, yaitu berkelakuan atau tingkah lakunya harus selaras dengan ketetapan-ketetapan. Ayat 12 dibaca saja di rumah, nanti waktunya habis. Nah, di sini kita akan lihat umat Tuhan harus dikembalikan kelakuannya, tingkah lakunya, ya, bukan seperti bangsa lain, tapi kelakuan, tingkah lakunya adalah mencerminkan sebagai umat Tuhan. Ya. Kelakuannya ini harus kembali berkarakteristik yaitu umat Tuhan. Ya. Selaras dengan ketetapan-ketetapan sebagai umat Tuhan. Begitu pula dalam kehidupan kita saat ini. Mari kita akan paham, di tengah kesulitan diharapkan karakteristik, identitas jati diri kita jangan sampai pudar, yaitu kelakuan kita, tingkah laku kita harus kembali pada ketetapan-ketetapan Tuhan. Jangan sampai tingkah laku kita sebagai umat Tuhan tidak mencerminkan sebagai umat Tuhan. Ini yang akan menambahi permasalahan kita. Karakteristik yang kedua, ayat 17, bahwa di situ karakteristik umat sebagai umat Tuhan adalah hidup suka bersekutu. Tuhan akan mengumpulkan kembali. Ini karakteristik hidup bersekutu, berhimpun. Itu adalah kekuatan bagi umat Tuhan. Kalau umat Tuhan mulai hidup sendiri-sendiri, maka dia akan kehilangan kekuatan sesungguhnya. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, mari kita akan mengerti, jadi di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tekanan kondisi yang ada ini, diharapkan hidup harmonisasi bersekutu harus dipertahankan. Ya, di dalam rumah tangga, hidup bersekutu, harmonisasi harus dipertahankan. Itu kekuatan tersendiri. Sebagai umat Tuhan juga demikian. Hidup suka bersekutu dengan Tuhan. Doa-doa pribadi. Nah, itu adalah merupakan kekuatan tersendiri bagi kita untuk kita bereksistensi di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Yang ketiga, ayat 18. Karakteristik hidup sebagai umat Tuhan yang berketetapan adalah hidup yang taat. Hidup yang taat. Itu adalah karakteristik dari umat Tuhan yang berketetapan dan berperaturan, yaitu yang diakumulasikan hidup yang taat. Ya, hidup yang taat. Dan disinilah maka dengan hidup yang taat ini, maka ketaatan itu akan banyak memberikan power dalam diri kita. Ketaatan adalah perkara yang besar. Ketaatan adalah
memberikan satu dampak yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari pada pagi hari ini kita akan mengerti dan kita akan memahami. Yang kedua, ayat 20. Mari kita akan lihat, kita akan melihat karakteristik ketetapan yang kedua adalah ayat tetap ayat 20, yaitu bahwa hidup berketetapan adalah Elohim yang jadi Tuhan, Allah yang menjadi Tuhan. Artinya hidup yang bertuhan. Sebab banyak umat Tuhan sebenarnya punya Tuhan tapi tidak hidup bertuhan. Dan inilah yang dikembalikan oleh Tuhan melalui Yeskiel ini, supaya ini hidup berketetapan ini adalah harus nyata, yaitu mempunyai Allah sebagai Tuhannya. Kalau dalam bahasa yang lain adalah Elohim yang jadi Tuhannya. Nah, itu kita dalam suasana pandemi ini diharapkan hidup bertuhan tetap harus kita pertahankan. Ya, harus tetap kita pertahankan. Jangan sampai hidup yang susah ini, yang begitu banyak tekanan, lalu kita tidak hidup sebagaimana milik Tuhan, bertuhan, itu kabur, itu akan semakin menambah kesusahan. Mari kita akan lihat karakteristik hidup Tuhan sebagai Allah sebagai Tuhannya atau Elohim yang sebagai Tuhan. Ayat 15, yaitu kita lihat bahwa karakter Allah sebagai Tuhannya itu adalah karakternya adalah Tuhan yang dekat dengan umatnya. Itu karakteristik yang sangat-sangat luar biasa. Tuhan dekat dengan umatnya. Nah, inilah karakteristik Tuhan kalau Tuhan sebagai Allahnya atau Elohim sebagai yang menjadi Tuhannya, yaitu dekat dengan umatnya. Artinya yaitu hidup dekat dengan Tuhan. Itu hidup berketetapan. Oleh sebab itu mari kita akan paham. Jadi di tengah kondisi yang susah ini, sulit ini, maka hidup dekat dengan Tuhan adalah satu hal yang tidak boleh kita sepelekan. Harus menjadi perhatian kita secara serius. Itu di tengah kesulitan ini, mari hidup sebagai umat, hidup dekat dengan Tuhan harus semakin kita maksimalkan. Yang kedua, ayat 16, yaitu Tuhan berposisi yang kudus atas segalanya. Artinya Tuhan dengan umatnya adalah mempunyai posisi yang tidak tergoyahkan, yaitu kudus, dan umatnya ini menghargai kekudusan Tuhan. Ya, jadi artinya umat Tuhan ini tetap menghormati kekudusan Tuhan dalam refleksi kehidupan yang ada. Harus itu. Ya. Yang ketiga, ayat 19, yaitu Tuhan yang memberikan hati dan roh yang baru. Tuhan tahu Tuhan adalah baik, yaitu karakter Tuhan terhadap umatnya, sehingga umatnya itu berketetapan, yaitu Tuhan memberikan hati dan roh yang baru. Artinya yaitu umat Tuhan akan hidup dengan hati dan roh yang baru. Hidup dengan hati dan roh yang baru. Itu akan memberikan dampak, memberikan kekuatan yang luar biasa. Yang keempat, ayat 19, ya, yaitu karakteristik dari Allah yang menjadi Tuhan atau Elohim yang menjadi Tuhan adalah tidak ada ilah lain di kalangan umat Tuhan. Jadi umat Tuhan percayanya hanya kepada Tuhannya, bukan kepada Tuhan orang lain, ya, bukan kepada Tuhan orang lain, tidak, tapi Tuhan sendiri. Tidak ada lain. Kecintaannya kepada Tuhan adalah utuh, tidak ada ilah lain.
Itulah karakteristik kalau Tuhan menjadi Allahnya, sebab Allah itu cemburu adanya, jadi tidak ada ilah lain. Jadi umat Tuhan yang berketetapan adalah umat yang mempercayanya hanya kepada Tuhan saja. Dan yang terakhir ayat ke-22, yaitu kemuliaan Tuhan ada beserta umatnya. Inilah karakteristik dari Elohim yang menjadi Tuhannya atau Allah menjadi Tuhannya, yaitu Tuhan menyertai umatnya dengan kemuliaan. Artinya umat Tuhan dikuasai, diselimuti oleh kemuliaan Tuhan, dan praktisnya adalah umat Tuhan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kemuliaan Tuhan. Itulah hidup berketetapan dan berperaturan. Nah, dari sekian inilah mari kita akan mengerti inilah yang Tuhan kehendaki. Dengan kondisi inilah akan memberikan kekuatan, benteng kehidupan kita yang luar biasa, dan itu pasti akan memberkati kehidupan kita. Mari kiranya Tuhan akan tolong, dan Tuhan memberkati buat kita sekalian. Mari kita akan tutup dalam doa, kita bersyukur kepada Tuhan, dan sebentar akan memberikan persembahan, dan kita akan masuk dalam penutup, doa penutup. Mari kita akan tundukkan kepala kita. Bapa di surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam dalam kehidupan sidang jemaat-Mu, khususnya sidang jemaat-Mu Gereja Betel Tabernakel di Lumajang. Biarlah dengan pemahaman firman Tuhan ini akan menolong, melindungi, memproteksi keberadaan umat Tuhan yang ada di Lumajang khususnya dalam menghadapi pandemi ini. Walaupun ibadahnya dibatasi, mari Tuhan Engkau akan lindungi dan memberkati senantiasa. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, biarlah Roh Kudus akan berbicara lebih lanjut lagi. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Sucikan, kuduskan. Persembahan ini merupakan tanda kasih kami kepada Tuhan, yang kami berikan adalah bentuk cinta kami kepada Tuhan. Kuduskan persembahan ini, dan kami akan memberikan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan sekarang kita akan masuk dalam doa penutup dan doa berkat setelah persembahan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bapa di surga, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami akan pulang, kami akan kembali kepada aktivitas kami. Sebelumnya kami berdoa buat pekerjaan Tuhan yang ada di Lumajang. Mari Tuhan, Engkau akan tolong, Tuhan memberkati di dalam kondisi PPKM ini. Tuhan, Engkau akan menyertai pekerjaan Tuhan tempat ini, dan sidang jemaat-Mu yang ada, memberkati dalam pekerjaan yang ada semuanya. Dan kami berdoa buat keluarga mak hamba-Mu tempat ini bersama keluarga besarnya, putra putri, menantu, cucu yang mencintai pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati, dan Tuhan akan pimpin dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dan pelayanan. Tuhan memberkati semuanya. Sidang jemaat yang tidak bisa hadir, Tuhan berkati seperti Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita akan masuk dalam doa berkat. Sekarang saudaraku, terimalah berkat, kemurahan, anugerah, damai sejahtera yang turun dari Allah Bapa, cinta kasih putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan dalam bersama Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian, memberkati sidang jemaat sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang dua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.